Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu setelah ada bahwa ya kemarin yang beredar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu begitu ya. Sekarang mulai ada fokus ya pembuktian bahwa ijazah palsu Pak Jokowi. Wah, ada apa begitu? Kok ada sampai pembuktian begitu kan ya? Ini terjadi lagi begitu. Bagaimana keaslian ya ijazah Pak Jokowi begitu kan? Dan bahkan itu dipertanyakan di kalangan publik begitu kan ya. Saya sudah katakan sejak awal begitu beredarnya ketika digugat oleh Pak Bambang Trimulyono begitu kan ya, mengatakan bahwa selama Pak Jokowi masih belum menunjukkan ijazah yang asli begitu kan, ini sampai kapanpun menjadi spekulasi begitu ya. Jangan heran di negara-negara yang lain kita lihat saja banyak negara-negara kepala daerah bahkan presiden terpilih pun begitu kan banyak menggunakan ijazah palsu begitu. Nggak tahu Indonesia apakah ini yang didasarkan oleh Pak Bambang Trimulyono berdasarkan asumsi atau riset begitu kan. Ternyata dia banyak yang melakukan riset yang paling utama. Walaupun ya UGM sudah memberikan klarifikasi, teman-teman Pak Jokowi sudah memberikan klarifikasi begitu. Itu belum menunjukkan bahwa masyarakat tidak begitu percaya karena masih belum menunjukkan ijazah asli begitu ya. Apa susahnya sih Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli? Kan seperti itu logikanya begitu. Dan sekarang itu digoreng lagi habis-habisan begitu kan. Ya ini mulai fokus pembuktian ijazah palsu Jokowi ya. Satu persatu karena juga katanya begitu ya ijazahnya begitu kan ketika tanda tangannya katanya berbeda begitu. Ada apa begitu kan? Inilah yang seharusnya banyak masyarakat begitu kurang puas terhadap apa yang dilakukan ya selama ini begitu. Bahkan dari klarifikasi UGM begitu kan ya. Tentu kita melihat bahwa bagaimana masyarakat yang sekarang ini begitu yang begitu tidak begitu percaya terhadap adanya bahwa ijazah Pak Jokowi selama ini ada atau tidak begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita lihat saja kelulusannya saja mereka dengan asumsi yang ada selama ini itu berbeda begitu kan. Ya, banyak muncul spekulasi itu. Maka sejak awal saya katakan coba Pak Jokowi tunjukkan aja begitu kan 10 menit saja sudah selesai mereka sudah terbantahkan begitu kan ya orang-orang yang mengiring opini mereka begitu. Tetapi kalau belum menunjukkan itu kan ada apa begitu kan orang masih enggan untuk percaya begitu. Dan bahkan ini ya sampai kiamat pun kalau palsu ya tetaplah palsu begitu ya. Ayo buktikan saja begitu. Ini kata netizen begitu kan ya. Ini tamparan keras begitu. Ayo buktikan kalau memang dia asli katanya begitu. Ya sekarang itu suruh dibuktikan begitu. Katanya berbeda begitu kan. Tanda tangannya berbeda. Kelulusannya juga berbeda katanya begitu dalam narasi itu begitu. Tapi saya melihat dari penjelasan dari Pak Bambang Trimulyono begitu kan secara alur begitu kan masuk akal begitu kan. Tapi di satu sisi ketika membuktikan dari UGM klarifikasinya, terus kemudian dari teman-teman Pak Jokowi dari SD SMP begitu kan ya. Terus kemudian ya dari teman-teman kuliahnya ada fotonya di situ begitu. Sehingga orang ini ada apa enggak begitu kan. Itu menjadi spekulasi itu. Sampai hari ini begitu. Masyarakat ada yang percaya dan ada yang tidak begitu. Maka sejak awal saya sudah katakan, ya buktikan aja dulu dari Pak Jokowi kepada masyarakat 5 menit saja begitu kan ya. Itu kan sudah terbantahkan apa yang selama ini beredar begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat realitasnya orang-orang tidak begitu percaya bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli begitu kan. Tetapi di satu sisi orang percaya bahwa ketika masyarakat bahwa menunjukkan teman-temannya Pak Jokowi di situ begitu. Ada yang sudah percaya dan ada yang tidak. Inilah yang menjadi spekulasi hari ini sampai kapanpun begitu kan. Menjadi spekulasi di situ begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ini ya mulai fokus kepada pembuktian ijazah palsu Pak Jokowi. Ini ditulis oleh Rizal Fadilah begitu ya. Bahkan gugatan 5 warga negara ya berkaitan dengan simpang siur tentang status keaslian atau keabsahan ijazah SMA dan PT Presiden begitu kan ya akan dimulai disidangkan Senin 9 Oktober 2003 ya di PN Jakarta Pusat. Wow. Semakin menarik politik mereka begitu kan ya. Ini ya gugatan ya perdata mengenai perbuatan melawan hukum diajukan oleh Bambang Trimulyono yang Muslim Arbi, Hatta Taliwang, Rizal Fadilah dan Taufik Burhanuddin.
Bahkan ya sebagainya begitu warga negara kelimanya memiliki kedudukan hukum kuat dalam rangka peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban, kejelasan dan kepastian hukum wujud dari kemerdekaan berpendapat serta memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh undang-undang mereka ya. Sudah mulai disidangkan mereka begitu. Ada apa begitu kan? Karena masyarakat masih belum jelas, masih belum puas apa yang selama ini beredar begitu ya. Dan sekarang itu kenapa Pak Jokowi itu belum menunjukkan ijazah yang asli begitu kan ya. Karena pada akhirnya track record pendidikan itu kan secara akademik itu juga penting juga begitu. Apakah dia palsu atau tidak begitu. Bagaimana jadinya kalau palsu? 2 periode dong begitu dibohongi. Kan begitu logika masyarakat begitu. Kalau memang asli begitu kan ya percuma mereka begitu ya. Tuntut sana sini membuat buku begitu kan sana sini. Tapi terbantahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi yang asli. Maka tunjukkan mereka begitu. Jadi artinya selama ini saya melihat realitas 2 perkembangan masyarakat hari ini tetap beredar begitu. Ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan tidak. Begitu kan ya. Pak Bambang Trimulyono itu kan katanya kan yang dihukum begitu kan masuk penjara karena memang mereka dituntut karena penistaan agama. Katanya begitu, bukan masalah ijazah Pak Jokowi ini begitu kan. Bahkan sebagai warga negara ya kelimanya memiliki kedudukan hukum ya. Gugatan perdata adalah pilihan agar ada ya setaraan hukum antara pihak termasuk presiden dan pejabat publik. Gugatan perdata diajukan mengingat dalam kasus pidana Bambang Tri-PN di Surakarta ya perkara 1319 ya. Bahkan 319 ya, bahkan yang diputus terbukti melakukan penyitaan berita bohong ya mengenai ijazah palsu Jokowi yang telah menimbulkan keonaran sebagai ya diatur dalam pasal undang-undang itu begitu. Itu yang 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah begitu ya. Bahkan ya putusan MA yang memperkuat ya putusan PT Semarang begitu kan ya menyebutkan Bambang Tri-nya terbukti melanggar undang-undang ITE ya. Disinilah masalah ya. Pokoknya artinya bahwa secara hukum Bambang Tri tidak terbukti menyiarkan berita bohong soal dugaan ijazah palsu begitu. Tapi kan dia penistaan agama katanya begitu ya. Katanya sih apakah sama dengan Sugi Nur begitu kan di situ ya kita tunggu saja begitu. Bahkan ini berarti bukti bahwa ijazah asli Jokowi itu memang tidak ada dan tidak satupun pihak yang dapat membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi. Tapi ya begitu kan ya. Sampai sekarang kan masih belum ada pembuktian itu begitu. Dari mana ijazah asli Pak Jokowi begitu kan. Belum ada sebenarnya. Maka saya katakan ya tunjukkan aja biar terbantahkan begitu. Kasus pertanyaan menyarankan adanya kerugian tentulah terpenuhi baik kerugian sebagai warga negara yang memiliki presiden berijazah ya tidak jelas ya tidak jelas bahkan palsu maupun hukumnya. Perbuatan melawan hukum menguasai ya bahkan melalui gugatan perdata di PN Jakarta Pusat bahwa kewajiban Oknum Jokowi di depan presiden ialah harus menunjukkan ijazah asli. Bahkan melandaskan hal ya kepada keadilan berdasarkan ketentuan yang Maha Esa begitu. Sejarah akan mencatat ya sikap dan atas hukuman tersebut. Katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Bahkan saya sudah melihat bahwa bagaimana sih perkembangan yang sebenarnya begitu kan. Sampai hari ini begitu kan ya. Seketika saya minta diskusi begitu kan ya. Lalu kemudian dari diskusi itu kemudian mengatakan bahwa di mana begitu untuk membuktikan ini begitu kan ya. Padahal kita lihat saja Pak Jokowi masih kenal kok dengan orang-orang UGM sana begitu kan ya. Yang mungkin yang seangkatan mereka juga tahu mereka begitu ya. Jadi artinya selama ini kita lihat saja bahwa sebuah realitas dan perkembangan di negara-negara lain saja banyak yang melakukan ya ijazah palsu begitu kan ya. Semoga Indonesia tidak ada begitu biar tidak kacau mereka begitu kan ya. Bagaimana jadinya kalau ada kemungkinan dugaan-dugaan bahwa ini adalah palsu atau tidak? Wah, kalau dibuktikan palsu kan gimana begitu? Juga repot dong begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.